Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sudah sampai di edisi 107. Pada edisi ini kita membahas sebuah topik, yaitu kata benda jual yang disambungkan dengan ya'ul mutakallim. Maksudnya apa yang terjadi jika kata benda mutsanna disambungkan dengan ya'ul mutakallim. Nah, sekarang mari kita lihat dulu ininya. Kata benda jual adalah kata benda yang menunjukkan dua, ya. Ciri kata benda jual, dia berakhir dengan ani atau aini. Ani jika marfu, aini jika mansub maupun majrur. Misalnya qalamun, ya. Itu kata benda singular atau mufrad. Kalau kita ubah ke dalam bentuk jual, tambahkan saja akhiran ani, qalamani atau qalamaini. Qalamun artinya sebuah pena, qalamani artinya dua pena. Qalamaini juga demikian, dua pena. Sekarang bentuk jual itu disambungkan dengan ya'ul mutakallim. Ya'ul mutakallim adalah sebuah istilah teknis untuk kata ganti majrur bersambung untuk ana. Nah, jadi ya mutakallim adalah kata ganti majrur bersambung untuk ana. Nah, perhatikan itu. Kita tahu bahwa kata ganti majrur bersambung untuk ana adalah i. I, ya. I. Ya. Jadi ana ini saya digunakan untuk atau digunakan sebagai mubtada, sedangkan ini saya digunakan untuk menunjukkan kepunyaan. Nah, misalnya qalami, itu yang sudah kita pelajari. Qalami itu pena saya, abi ayah saya, ustadzi guru saya, ummi ibu saya. Qalami pena saya, dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan merangkai bentuk mutsanna atau bentuk jual dengan i ini. Nah, jika bentuk jual disambungkan dengan i artinya saya, ya, maka yang pertama hilangkan ni, kemudian ubah i menjadi ya, ya. Ubah i menjadi ya. Contoh, qalamani. Qalamani, manakala kita hubungkan dengan i, maka yang harus dilakukan adalah hilangkan ni. Hilangkan ni, dia menjadi qalama. Ya. Kemudian i ini ubah menjadi ya. Qalamaya. Qalamaya. Jadi setelah kita hilangkan i, maka ini qalama ini tambahkan dengan i. Nah, jadi kalau kita lihat qalama ya, ini terdiri dari dua unsur. Yang pertama qalama itu sebagai mudhaf, kemudian dia itu sebagai mudhaf ilaih yang artinya saya. Jadi qalamaya artinya dua pena saya, dua penaku. Kalau penaku, qalami. Kalau dua pena saya, qalamaya. Ya, itu dalam kasus marfu. Nah, kalau dalam kasus mansub maupun majrur, coba lihat qalamaini. Qalamaini itu dua pena. Nah, kalau kita tambahkan dengan ya mutakallim, ini namanya ya'ul mutakallim, maka hilangkan nun, dia menjadi qalamai. Qalamai, kemudian ubah i
menjadi ya. Hilangkan nun, dia menjadi qalamai. Ubah i menjadi ya. Jadi gabungannya menjadi qalamaiya. Qalamaiya. Nah, jadi ya ini tidak perlu kita tulis dua kali, cukup beri tasydid saja. Qalamaiya artinya dua penaku dalam kasus majrur maupun mansub. Ya, contoh lain. Kitabun, sebuah buku. Kalau dua buah buku, kitabani. Kalau dua buah bukuku, dua buah buku saya, kitabaya. Kitabaya. Nah, kalau bentuk marfu majrur mansubnya, kitabaini. Tambahkan i, kitabaya. Kitabaya itu my two books. Qalamaya, my two books. Kalau qalami, my book. Kalau my two books, dua buku saya, qalamaya. Ya, qalamaya. Nah, kita ambil satu contoh lagi. Baitun. Baitun. Kalau kita sambungkan dengan i, menjadi baiti, my house. Nah, tapi kalau baitani, two books disambungkan dengan i, dia menjadi baitaya. Baitaya artinya my two books. My two books. My two books are on the table. Dua buku saya itu ada semeja. Ya. Qalamaya alal maktab. Jadi kitabaya alal maktab. Dua buku saya di atas meja. Kalau kitabay ini kita rangkai dengan ya ul mutakallim, dia menjadi kitabaya. Kitabaya, ya. Dan sebagainya. Nah, mari kita kerjakan latihan. Jadi setiap konsep baru yang kita pelajari itu kita aplikasikan ke dalam jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah. Oleh karena jumlah ismiyah ini unit tata bahasa tertinggi sebelum teks. Ya, paling tinggi itu teks. Tapi teks itu isinya kalimat. Jadi unit tata bahasa tertinggi sebetulnya adalah kalimat. Jadi kalau kita hendak terampil membaca, terampil berbicara, kita harus menguasai seluk-beluk kalimat ini. Oleh karena apa? Oleh karena pesan tertulis yang kita baca itu kalimat semua. Atau pesan lisan yang kita sampaikan itu kalimat. Ya. Kalau kita membaca Al-Quran misalnya, yang kita baca itu sebetulnya kalimat-kalimat. Nah, jadi kalau kita hendak memahami apa yang kita baca, pahamilah kalimat. Nah, pahamilah kalimat. Itulah sebabnya setiap konsep baru yang kita pelajari setelah kita mempelajari kalimat itu, kita aplikasikan ke dalam kalimat. Nah, nanti setelah kita mempelajari kata kerja, muncul lagi kalimat baru, yaitu kalimat fi'liyah. Sekarang baru kalimat ismiyah, kalimat fi'liyah. Nah, kalimat fi'liyah itu nanti ada yang aktif, ada yang pasif. Nah, di situ muncul kalimat aktif, kalimat pasif. Ya, oke. Sebagai gambaran, kalau kalimat ismiyah itu berstruktur mubtada khabar, maka kalimat fi'liyah itu berstruktur kata kerja dulu. Kata kerja dulu, baru subjek. Ya, kata kerja dulu, baru subjek. Kata kerja dulu, baru subjek. Ya. Nah, misalnya Muhammad telah pergi. Muhammad went, kalau dalam bahasa Inggris, simple past. Nah, jadi kata kerja dulu. Kita gunakan kata kerja lampau, zahaba, baru Muhammad, went. Muhammad itu subjek. Subjek dalam kalimat ismiyah dinamakan mubtada, sedangkan subjek dalam kalimat fi'liyah itu disebut fa'il. Kalau kalimat fi'liyahnya aktif, kalau pasif nanti namanya naibul fa'il. Oke, itu sekadar ya pendahuluan ya sebelum kita melangkah ke kalimat. Oleh karena tak berapa lama lagi kita insya Allah akan sampai ke situ. Ini dua tangan. Ini
dua tangan saya. Nah, gimana itu? Ini dua tangan itu kalimat ismiyah yang berstruktur mubtada khabar, ya. Yang berstruktur mubtada khabar. Ini secara individual sendiri itu berperan sebagai mubtada. Ya, dia tidak dikombinasikan dengan kata lain sebagai mubtada. Dia berdiri sendiri sebagai mubtada. Kemudian dua tangan itu khabar. Ingat, khabar itu harus marfu, ya. Jadi bahasa Arabnya apa? Ini untuk dua tangan. Tangan itu perempuan, ya. Tangan itu perempuan oleh karena ia merupakan anggota tubuh yang jumlahnya sepasang. By convention, tangan itu anggota tubuh yang jumlahnya sepasang itu dikelompokkan ke dalam perempuan. Jadi ini perempuan. Jadi kata ini yang menunjuk pada dua perempuan itu apa? Hatani, ya. Hatani. Hatani. Ini mubtada. Kalau laki-laki hatani untuk dua, ya. Hatani, dua tangan. Ya, satu tangan yadun. Satu tangan yadun. Kalau dua tangan, yadani. Tambah saja akhiran ani atau aini, ya. Tapi di sini dua tangan itu berperan sebagai khabar. Khabar itu marfu. Jadi kita gunakan yadani, bukan yadaini. Hatani yadani. Hatani yadani. Hatani itu mubtada, yadani itu khabar. Jadi di sini tidak ada penghilangan nih. Oleh karena yadani itu berdiri sendiri, dia tidak disambungkan dengan ya'ul mutakallim. Jadi ini dihilangkan apabila ini kata benda ini berperan sebagai mudhaf, ya, sebagai mudhaf. Ini kan mudhaf nih. Qalama, ya, qalama itu mudhaf, ya, mudhafun ilaih. Hatani yadani. Ini dua tangan. Ini dua tangan, ya. Nah, kemudian ini dua tangan saya. Kalimat berikutnya ini mubtadanya sama dengan kalimat pertama. Kemudian khabarnya ada tambahan saya. Dua tangan saya, dua tangan kata benda, saya kata ganti. Jadi dua tangan saya itu merupakan perasa idhafiyun, murakkab idhafiyun, di mana dua tangan berperan sebagai mudhaf, saya itu mudhafun ilaih. Dua tangan, hatani, saya tulis sini, ya. Hatani ini sebagai mudhaf, dia berdiri sendiri, ya, nggak boleh kita ganggu gugat lagi ini. Hatani ini dua tangan yadani, ya kan? Kemudian saya itulah yang disebut dengan ya'ul mutakallim, my kalau dalam bahasa Inggris, ya. Nah, i. Nah, kalau kita menyambungkan bentuk jual dengan ya'ul mutakallim, maka yang harus kita lakukan adalah menghilangkan ini, kemudian mengubah i itu menjadi iya. Jadi kalimatnya menjadi hatani yadaya. Hatani yadaya. Ini dua tangan saya. Hatani yadaya. Ya, nggak perlu saya tulis ulang, ya. Cukup jelas itu. Hatani yadaya. Jadi kalau dua pena saya qalamaya, maka dua tangan saya yadaya. Ya, dua kaki saya rijlaya. Ya, oke. Dua tangan saya sangat lembut. Dua tangan saya sangat lembut. Dua tangan saya itu sebagai mubtada, ya. Sangat lembut itu khabar. Lembut itu kata sifat na'im. Na'imun.
Ya, na'imun. Oke. Kemudian dua tangan saya itu sebagai mubtada. Apa itu? Yadaya. Iya kan? Yadaya ini. Yadaya. Dua tangan saya. Yadaya. Saya tulis ini saja. Yadaya. Ini baru ini ya. Yadaya, dua tangan saya sangat lembut. Nah, lembut itu na'imun. Ini perempuan. Maka na'imun itu juga harus perempuan. Na'imatun. Na'imatun. Ya. Nah, ini bentuk dua. Khabarnya juga bentuk dua. Bentuk dua dari na'imatun. Na'imatani. Na'imatani. Jadi dua tangan saya lembut. Yadaya na'imatani. Yadaya itu marfu. Yadaya itu mubtada. Marfu'un bil alif. Kemudian na'imatani itu khabar. Marfu'un juga bil alif. Ya. Yadaya na'imatani jiddan. Nah, jiddan. Nah, di sini dikenalkan ungkapan lain untuk jiddan. Lil ghayah. Lil ghayah. Lil ini ghain ya. Lil ghayati. Lil ghayati. Lil ghayati itu semakna dengan jiddan ya. Jadi ini mengenai kosakata ini. Tambah lagi kosakata kita. Na'imatani lil ghayah atau na'imatani jiddan. Ya. Yadaya na'imatani jiddan. Di sini nun atau ni itu tidak perlu dihilangkan. Ya, dan tidak boleh dihilangkan. Mengapa? Sebab dia tidak berfungsi sebagai mudhaf. Ya, jadi penghilangan ni itu tadi di sini kan. Apabila dia dirangkai dengan ya'ul mutakallim. Kalau tidak, ya ni itu tidak dihilangkan. Oke, berikutnya. Dua saudara laki-laki saya insinyur. Insinyur, ya. Nah, coba lihat. Di sini juga ada yang perlu kita ini kan. Sini saya tulis ya. Sini saya tulis ya. Sini saya tulis saudara laki-laki. Saudara laki-laki ini mufrad ya. Ini mufrad. Mufrad. Di sini mutsanna. Di sini mutsanna. Ini ada bentuk-bentuk pengecualian, ada dua bentuk pengecualian. Akhun ya. Akhun itu apa? Seorang saudara laki-laki. Kalau dua orang saudara laki-laki itu bukan akhani tapi akhawani. Akhawani. Jadi ada tambahan waw. Oleh karena apa itu? Oleh karena akhun ini sebetulnya mempunyai kedekatan hubungan dengan waw. Di akhir kata akhun itu sebetulnya ada waw yang dihilangkan. Jadi manakala kita ubah ke dalam bentuk mutsanna, harus dimunculkan waw itu. Akhun, akhawani. Nah, perhatikan akhun itu kan termasuk 5 kata benda spesifik ya. Nah, jadi akhun itu manakala kita fungsikan sebagai mudhaf, ya, barangkali kita fungsikan sebagai mudhaf kepada selain ya mutakallim, misalnya saudara laki-laki Ahmad, kan harus kita tambahkan waw. Akhu Ahmada. Nah, cuman kalau dimudhafkan kepada yang mutakallim tidak. Jadi akhi, ya, bukan akhu ya, akhi ya, akhi. Jadi ingat lagi itu al-asmaul khamsah, al-asmaul khamsah itu manakala difungsikan sebagai mudhaf, maka dalam kasus marfu
dia marfu'un bil waw, tambahkan waw ya. Kalau dia di dalam kondisi mansub bil alif, dalam kondisi majrur bil ya, itu apabila dia diidhafahkan kepada selain ya mutakallim. Tapi kalau diidhafahkan kepada ya mutakallim enggak begitu. Biasa dia akhi, abi, hami, ya kan? Nah, dan sebagainya. Jadi sehubungan dengan latihan ini, ingat akhun itu seorang saudara laki-laki, akhawani dua orang laki-laki, itu juga berlaku untuk abun. Abun itu seorang ayah. Kalau dua orang ayah, abawani. Abawani. Ya, abawani. Nah, di sini ada lagi kaidah yang muncul. Abun itu bentuk duanya abawani dengan waw ya. Ya, abawani. Nah, kemudian perlu catat bahwa abawani itu artinya bukan dua ayah, tapi ayah dan ibu. Ya, ayah dan ibu. Ya, abawani itu ayah dan ibu. Nanti kita lihat ya. Dengan demikian dua saudara itu akhawani. Ya, akhawani. Ini sebagai apa itu? Itu sebagai mubtada. Akhawa, dua saudara laki-laki itu akhawani, ya, dia berakhiran ani, oleh karena dua saudara laki-laki. Akhawani, oh ini jangan salah motong ini ya. Ini nggak bisa dipisahkan dengan ini. Dua saudara laki-laki saya itu i. Ya. Di atas dikatakan bahwa apabila kita mengkombinasikan bentuk dua, apapun bentuk dua itu dengan i ini, maka hilangkanlah ni. Kemudian ubah ini kasrah menjadi fathah. Nah, jadi ininya menjadi akhawaya. Jadi dua saudara laki-laki saya akhawaya. Nah, itu baru mubtada. Nah, khabarnya apa? Khabarnya insinyur. Insinyur apa? Insinyur muhandisun. Ya, muhandisun. Insinyurnya jelas dua. Oleh karena mubtadanya dua ya. Muhandisani. Akhawaya. Muhandisani. Ya, akhawaya muhandisani. Dua saudara laki-laki saya insinyur, ya. Insinyur. Dua saudara laki-laki saya insinyur. Oke, berikutnya. Dua tangan saya putih. Nah, ini ada dua kalimat ya. Ada dua kalimat. Yang pertama, dua tangan saya putih. Mubtadanya dua tangan saya, khabarnya putih ya. Sedang kalimat kedua, rambut saya itu ini mubtada ya. Kemudian hitam, ini khabar. Rambut saya. Di sini di dalam kalimat nomor 4 ini ada dua kata saya. Jadi kata saya yang dirangkai dengan kata benda ya. Nah, oleh karena itu saya ini kata ganti majrur bersambung. Ini menunjukkan kepunyaan ini. Rambut saya maksudnya rambut milik saya. Dua tangan saya maksudnya dua tangan milik saya. Kita kerjakan dulu yang ini ya. Yang ini. Dua tangan saya, apa tadi dua tangan saya? Iadaya. Iadani plus i jadi iadaya. Ini mubtada. Dua tangan saya, iadaya. Putih itu warna. Putih itu ada yang laki-laki, ada yang perempuan.
Kalau laki-laki abyad, kalau perempuan baydha. Ya, baydha. Nah, ini perempuan, oleh karena tangan itu perempuan, ya. Jadi yadaya baydha. Tapi oleh karena ini dua, yadaya dua tangan saya, maka warnanya pun dalam bentuk dua. Apa bentuk dua dari baydha? Baydhawani, ya kan? Bai ini ba, ini ya, baydha. Sebenarnya baydha, ya. Nah, ini baydha itu bentuk perempuan dari abyad, baydha. Kemudian kalau dibentuk duakan, maka ubahlah hamzah menjadi waw, iya kan? Nah, baru tambahkan ahni. Jadi ada ya baydhawani. Dua tangan saya itu putih. Ya, baydhawani. Bukan baydhani, tapi baydhawani. Dan wa itu dan saya tulis di sini ya. Rambut saya sya'run. Rambut itu sya'run. Sya'run. Dan rambut saya itu dalam bentuk mufrad ya. Wa sya'run, ini sya'run tambah saya itu i. Jadi nggak diubah menjadi ya. Oleh karena sya'run itu tidak bentuk jual. Wa sya'ri, ini biasa ini. Wa sya'ri. Wa sya'ri dan rambut saya. Demikian juga dan kepala saya wa ra'si. Ya, wa sya'ri hitam. Nah, ini baru mubtada. Hitam itu apa? Aswad. Nah, sya'run itu laki-laki ya. Oleh karena dia bukan anggota tubuh yang jumlahnya sepasang. Berarti kita gunakan hitam untuk laki-laki, aswadu. Aswadu. Jadi kalimatnya yadaya baydhawani wa sya'ri aswad, ya. Dua tangan saya putih dan rambut saya hitam. Kalau dibalik, dua tangan saya hitam, yadaya saudawani. Hitam itu laki-lakinya aswad, perempuannya saudaun. Dibentuk dua kan saudawani, ya, saudawani. Rambut saya wa sya'ri putih, wa sya'ri abyad, ya, abyad. Ini ingat, coba buka lagi, simak lagi itu kata sifat warna, ya. Kata sifat warna. Kita sudah pelajari 6 warna dasar. Oke, berikutnya 5. Fatimah cahaya kedua mataku. Nah, ini jumlah ismiyah yang mubtadanya itu Fatimah. Kemudian cahaya kedua mataku itu khabar. Coba lihat khabar. Khabar itu terdiri dari berapa kata? 3 kata. Kata pertama cahaya, cahaya, ya, cahaya. Kemudian kata benda dua itu dua mata. Kata yang ketiga itu ku, dhamir majrur bersambung. Nah, coba kita ini kan. Fatimatu. Nah, ini sebagai mubtada ya. Oke. Setelahnya kita masuki wilayah khabar. Cahaya itu apa? Nur. Nanti bentuk jamaknya anwar. Dua mata itu apa tadi? Mata itu ainun, ya. Mata itu ainun. Saya tulis di sini. Mata itu ainun. Ainun. Ya. Kalau dua mata ini kata benda satu ya. Kata benda satu. Dua mata itu ainani atau ainaini. Nah, ainaini. Coba lihat. Ya.
Ada 3 kata benda dirangkai dalam rangkaian idhofiyun. N-nya itu 3, N-1 itu 2, jadi angka saktinya 2. 2 dari belakang itu majrur, ya kan? 2 dari belakang majrur, 2 dari depan tidak boleh bertanwin, tidak boleh beralif lam, ya. Coba ini cahaya ini 1, itu kata benda 1 ya. Ini 2 mata 2, ku itu 3. Jadi 2 dari belakang itu kata ganti majrur bersambung ku dengan 2 mata itu harus majrur. Ya. Bentuk majrur dari 2 mata ainaini. Ainai. Oke, saya tulis bentuk ininya. Ainani. Ya, 2 mata itu ainani. Ainani. Atau ainaini. Ainaini. Nah, kita pakai yang mana? Ainani atau ainaini? Ainaini. Oleh karena ainani itu termasuk 2 kata kerja dari belakang. Dia mudhofun ilaih ya. Nah, kita pakai ainaini. Bukan kita pakai ainani. Ini marfu ini. Nah, ainaini. Ku. Nah, coba lihat ini bentuk 2. Dirangkai dengan ku. Ku itu apa? Ku itu ya mutakallim. Saya atau ya mutakallim yang menunjukkan kepunyaan. Jadi apabila bentuk 2 dirangkai dengan ya mutakallim, ya kata ganti majrur bersambung untuk saya, maka apa? Maka ubahlah i itu menjadi ya. Jadi coba lihat. Ini ku itu i. Jadi oleh karena dia itu dirangkai dengan bentuk 2, maka ini diganti dengan apa? Diganti dengan ya. Nah, kemudian ni ini diapakan? Ni ini dihilangkan. Ya kan? Ni itu dihilangkan. Kemudian 2 kata benda dari depan tidak boleh bertanwin. Ini tidak boleh bertanwin. Nuru, bukan nurun. Kenapa nuru kok bukan nura? Oleh karena dia berperan sebagai khabar. Khabar itu majrur. Jadi kalimatnya menjadi Fatimatu nuru ainayya. Ya. Ya Fatimatu ya, saya tulis sini ya. Fatimatu nuru ainayya. Dari mana itu datang ainayya itu? Ada dua ya di sini. Ya pertama dari sini ainaini, setelah dihilangkan nun dia menjadi ainai. Kemudian i itu kita ubah menjadi ya. Jadi ainayya. Fatimatu nuru ainayya. Ya, Fatimatu nuru ainayya. Fatimah ini mubtada adalah cahaya kedua mataku. Yang sering kita dengar itu nur aini, ya. Yang sering kita dengar itu nur ain, dan ini lazim dijadikan nama. Nuru aini. Nah, di sini ada 3 kata benda 1, kata benda 2, kan begitu kan? Kemudian kage, kata ganti majrur bersambung. Jadi di sini ini kata benda 1, kata benda 2-nya mufrad. Dia gunakan mufrad. Ain itu kan mata 1. Jadi kalau bentuk mufrad dirangkai dengan ini biasa. Dirangkai lagi dengan nur di depan, nur aini, nuru aini. Jadi apa itu? Cahaya mataku. Ini tidak boleh beralif lam ya. Ada juga nama orang itu Nurul Aini. Nurul Aini. Kalau dia punya nama Nurul Aini, ini beralif lam. Nurul Aini. Ini dua kata benda ini. Ini kata benda 1, ini kata benda 2. Tidak ada yang mutakallim di sini. Nah, jadi kata benda 1 itu
mudhaf, kata benda dua itu mudhafun ilaih. Jadi mudhafun ilaih dia majrur. Nurul aini. Jadi kalau kita wakafkan nurul ain, ya. Nah, tapi kalau nur aini, nah, di situ ada 3 kata. Di belakang itu ada kata ganti majrur bersambung saya. Nur aini, cahaya mataku. Nah, kalau ini cahaya mata saja, ya. Nurul aini. Jadi tidak boleh nurul aini, ya kan? Nurul aini, ini sudah melanggar aturan, ya. Nurul aini. Nah, nurul aini 3 kata, 1, 2, 3 i, ya. Kemudian kata benda dua ini tidak boleh bertanwin seharusnya. Tapi kenapa tidak boleh bertanwin? Tidak boleh beralif lam. Nah, kenapa dikasih alif lam? Itu salah, ya. Nah, supaya bisa dikasih alif lam, maka buang kata benda 3. Nah, dia menjadi begini, nurul aini. Oke. Oke. Kemudian berikutnya 2 saudara perempuanku dokter. 2 saudara perempuanku dokter. Saudara perempuan apa? Ukhtun. Ukhtun itu tidak termasuk minal asma'il khamsah, ya. Ukhtun. Jadi 2 saudara perempuan, ukhtan. Ukhtani, ya. Dengan ukhtun itu saudara perempuan. Ukhtun, mitra dari akhun itu. Akhun saudara laki-laki. Ukhtun, ya. Ukhtun. Jadi 2 saudara perempuan, ukhtani. Dia berasal dengan ani. Kemudian ku itu i, ya. Ku itu i. Nah, di sini kita menyambungkan bentuk jual ukhtani dengan ia mutakallim. Maka yang harus kita lakukan adalah hilangkan ni ini. Jadi dia menjadi ukhta. Kemudian ini ubah menjadi fathah. Jadi ukhtaya. Ukhtaya itu 2 saudara perempuanku. Itu baru mubtada. Ada apa dengan 2 saudara perempuanku? Dokter. Nah, ini 2, ini pun harus 2, ya. Ini perempuan, ini pun perempuan. Dokter perempuan, tabibatun. Bentuk 2, tabibatani. 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 Jadi kalimatnya ukhtaya tabibatani. Ukhtaya tabibatani. Kemudian mereka sangat pandai. Mereka ini dhamir rafa munfasil sebagai mubtada, ya. Kemudian khabarnya itu sangat pandai. Ini khabar. Ya, mereka itu siapa? Mereka itu 2 saudara perempuanku, itu huma. Ini kata ganti rafa bersambung. Kata ganti marfu terpisah, huma. Huma sangat pandai. Pandai itu apa? Mahirun. Ini humanya ini perempuan, ya. Perempuan. Jadi mahiratani. Huma mahiratani. Huma mahiratani. Ini mubtada, ini khabar. Ini khabar, ya. Sangat jiddan. Atau lil ghayah. Ya kan? Mana itu tadi? Lil ghayah itu. Lil ghayah. Ya, ini sangat ini, ya. Sangat lembut. Yadani na'imatani lil ghayah. Ini sinonim dari jiddan. Lil ghayah. Lil ghayati. Ya, mereka sangat pandai. Huma mahiratani jiddan, huma mahiratani lil ghayah. Dalam fi, ini harful jar, ya. Ilmun, ya. Kemudian kedokteran itu tib. Kalau dokter tabib. Kalau kedokteran itu tib. Jadi
kita kasih alif lam ya. Fi ini kata benda satu majrurun bi fi ilmi tibbi ya, fi ilmi tibbi, dalam ilmu kedokteran. Nah, jadi coba ya, tibbun itu pengobatan. Jadi ilmu kedokteran itu ilmu pengobatan ya, tibbun. Nah, kita sering mendengar tibbun nabawiyun. Tibbun nabawiyun. Ini kata benda ini. Kata benda ini kata sifat ya. Kata sifat yang dibentuk dari nabiyun ya, nabawiyun. Nah, dia berakhir dengan ya musyaddadah ya. Jadi kata benda, kata sifat yang berkenaan dengan nabi. Tibbun nabawiyun itu pengobatan ala nabi. Huma mahiratan jiddan fi ilmi tibbi ya, fi ilmi tibbi. Kalau kuliah fakultas kedokteran, kuliah itu tibb ya. Fakultas itu kuliah itu tibb. Kita lanjutkan nomor 7. Nomor 7 adalah kalimat ismiyah yang mubtadanya mobil dua teman saya. Mobil dua teman saya. Kemudian khabarnya itu rusak. Ya. Mobil dua teman saya rusak. Ya. Ini mubtadanya ini terdiri dari 3 kata. Yang pertama mobil, yang kedua dua teman, dan yang ketiga saya ya. Jadi murakkab idhafiyun. Nah, yang rusak itu apa? Yang rusak itu mobil. Sebuah mobil ya. Ini satu bentuk mufrad ini. Jadi kalau kita rangkai, mobil itu sayyarah. Ini murakkab idhafiyun ya, perasa idhafiyun yang terdiri dari 3 kata benda. Jadi syarat yang harus dipenuhi, 2 kata benda dari belakang itu harus majrur. 2 dari depan itu tidak boleh beralif lam, tidak boleh bertanwin. Ya, ini 2 teman, bentuk 2, teman itu shadiqun, ya kan? Teman itu shadiqun kalau teman laki-laki. Kalau teman perempuan shadiqatun. Ya, kita anggaplah shadiqun. Nah, jadi ini 2 teman ini itu termasuk 2 dari belakang. 2 dari belakang dia harus majrur. 2 teman itu shadiqani marfu, shadiqaini majrur. Jadi kita gunakan shadiqaini. Sebab dia termasuk 2 dari belakang. 2 dari belakang harus majrur. Bentuk 2 itu majrur dengan ya kan? Shadiqaini. Kemudian saya itu majrur. Oleh karena kita harus menggunakan saya yang majrur. Itu saya yang majrur itu i. Kata ganti majrur bersambung. Nah, jadi di sini kita terapkan dalil itu. Di sini terlihat kita menyambung bentuk jual dengan ya mutakallim ya. Jadi syarat yang harus dipenuhi, hilangkan ni dari bentuk jual itu. Hilangkan ni. Jadi dia menjadi shadiqai. Kemudian ubah ini menjadi ya. Jadi shadiqayya. Ya, shadiqayya. Kemudian ini sayyarah ini termasuk 2 dari depan ya. Dia mudhaf. Dia tidak boleh bertanwin, tidak boleh beralif lam. Kemudian dia mubtada. Mubtada harus marfu, sayyaratu. Jadi sayyaratu shadiqayya. Sayyaratu shadiqayya. Nah, ini saya hapus nih ya. Jadi shadiqayya kalau kita rangkai dia menjadi apa itu? Shadi ini qay, shadiqa, qa,
Sadiqayya. Kita tulis dengan satu ya saja tapi bertasydid. Ya, sayyaratu sadiqayya. Nah, itulah. Sayyaratu sadiqayya, mobil dua teman saya. Apa itu? Mobil dua teman saya itu rusak. Rusak itu maksur ya. Maksur. Berarti yang rusak itu mobilnya perempuan. Maksuratun. Sayyaratu sadiqayya maksuratun. Sayyaratu sadiqayya. Sayyaratu sadiqayya maksuratun. Itulah mobil dua teman saya rusak. Bandingkan dengan nomor 8, dua mobil teman saya. Jadi kata benda satunya dua mobil. Kata benda duanya teman. Kata benda tiganya saya. Jadi yang rusak itu dua mobil. Kalau di sini yang rusak itu satu mobil, di sini yang rusak itu dua mobil. Ya. Nah, mari kita rangkai. Dua mobil itu apa? Dua mobil itu sayyarotani. Bandingkan dengan di sini sayyaratu, di sini sayyarotani. Teman itu sadiq. Di sini temannya dua, di sini temannya satu, sadiqi. Ya. Kemudian saya itu i. Perhatikan tuh. Ini kata benda satu, kata benda dua, kata benda tiga. Nah, sebelumnya disampaikan dalil bahwa apabila kita merangkai bentuk jual dengan kata benda, maka hilangkanlah ni dari bentuk jual itu. Ini bentuk jual dirangkai dengan sodik, hilangkan nih. Sayyarata, sebagaimana di sini juga sebetulnya. Sodiqaini, hilangkan nun. Sayyarata, kemudian dua kata benda dari belakang majrur ya. Dua kata benda dari belakang majrur, ini sodiq. Sodiq. Kemudian ini sudah majrur, i itu majrur. Jadi sodiqi. Ini tinggal rangkai saja sebetulnya. Ini kalau dirangkai ini menjadi sodiqi. Teman saya itu kan sodiqi. Sodiqi. Jadi kalau ini ya mutakalim ini itu dalam posisi apapun tetap seperti itu. Sodiqi itu marfu. Misalnya sodiqi Maliziyun, temanku orang Malaysia, dia marfu, sodiqi juga. Tapi kalau misalnya ini dari temanku, hadza min sodiqi juga. Ya, hadza min sodiqi juga. Mansubnya juga sodiqi ya. Sayyarata sodiqi, rusak itu bentuk dua. Oleh yang rusak itu dua mobil. Maksuratani. Maksuratani ya. Ini khabar ya. Jadi sayyarata sadiqi maksuratani. Bandingkan dengan di atas. Sayyaratu sadiqayya maksuratun. Ya, oke. Nomor 9. Kedua orang tua saya Muslim, mereka orang Irak. Ingat, kedua orang tua. Kedua orang tua itu dalam bahasa Inggris parents, ya, parents. Mari. Kata lain untuk ayah itu walidun. 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 Walidun, ini ayah. Kalau ibu, ini walidun ini diubah menjadi perempuan, walidatun. 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 Ada perbedaan antara walidun dengan abun. Walidun itu ayah yang melahirkan kita. Sebetulnya kita bukan hanya dilahirkan oleh ibu, tapi juga dilahirkan oleh ayah, ya. Ayah dengan ibu bersama-sama melahirkan kita. Jadi ayah yang
yang melahirkan kita, merawat kita dari kecil, itu ayah biologis kita, itu walidun. Tapi kalau abun itu tidak selalu biologis. Tidak selalu biologis. Jadi abun ini bisa digunakan dalam pengertian majazi, kiasan. Misalnya Abu Lahab. Abu Lahab dia kan tidak punya anak yang namanya Lahab kan. Abu Bakar, ya, dia juga tidak punya anak yang namanya Bakar. Abu Jahlin, dia tidak punya anak yang namanya Jahal. Tapi kalau ini nggak bisa digunakan secara majazi seperti itu. Ya, jadi walidun itu ayah kandung. Walidatun juga begitu. Ini ibu kandung. Ya, kalau ummun itu tidak selalu kandung. Ya, tidak selalu kandung. Kepada orang lain yang kita anggap ibu, kita bisa berkata, wahai ibuku, ya ummi. Ya, padahal dia bukan melahirkan kita. Tapi kalau walidatun itu harus ibu yang melahirkan kita. Nah, masalahnya, kalau ini kita bentuk duakan, walidun kita bentuk duakan, dia menjadi apa? Walidani. Walidani. Kalau kita tambahi alif lam, al-walidani. Al-walidani. Apa arti al-walidani? Kalau walidun itu kan seorang ayah. Ya. Nah, kalau walidani itu ayah dan ibu, parents. Ini mengandung makna the parents. The parents. Ini sama al-walid plus al-um. Al-walid plus al-walidah. Ya, al-walid plus al-walidah. Al-walid plus al-walidah. Padahal al-walid itu ayah, al-walid itu ibu ya. Jadi al-walidani itu ayah dan ibu. Ayah dan ibu. Nah, jadi ada yang dikalahkan di sini. Ada yang dikalahkan di sini, maksudnya dia ada di situ tapi dia tidak disebut, yaitu al-waladani. Sama dengan tadi yang saya katakan abawani itu ayah dan ibu. Ibu ada di sini tapi dia tidak disebut. Ya. Sama dengan qamarun. Sama dengan qamarun misalnya. Di sini saya buat ya. Qamarun itu apa? Qamarun itu bulan. Bulan. Kalau kita bentuk duakan, dia menjadi qamarani. Ya. Islam al-qamarani. Al-qamarani itu artinya apa? Al-qamarani itu bukan 2 bulan, tapi bulan dan matahari. Matahari tidak disebut di sini, tapi dia ada di situ. Ya. Al-qamarani. Satu lagi, Umar. Umar ini kalau kita bentuk duakan, Umarani, sahabat Nabi ya. Sahabat menantu dan mertua Nabi, Umarani. Ya kan? Umarani itu bukan 2 Umar. Umarani itu Umar dan Abu Bakar. Jadi Abu Bakar tidak disebutkan, tapi dia ada di situ. Ya. Insya Allah nanti kita buat edisi mengenai itu. Jadi kedua orang tua saya, dua orang tua saya kan walidani. Ya kan? Walidani. Jadi walidani itu bukan 2 ayah. Walidun ini artinya ayah. Ini ibu. Tapi kalau ayah ini dibentuk duakan, dia menjadi walidani, dia mengandung makna ayah dan ibu. Kedua orang tua saya itu kan i. Saya itu kan i. Nah, ini mubtadanya. Nah, di sini kita menyambungkan bentuk jual dengan ya mutakallim i. Yang harus kita lakukan, hilangkan nih, kemudian ubah kasrah menjadi fathah. Jadi walidaya. Nah, jadi kedua orang tua saya itu bahasa Arabnya walidaya. Walidaya. Nah, ya di sini apa itu ya mutakallim ya, artinya aku. Walidaya, kedua orang tua saya, muslim. Muslim ini khabar. Muslimani.
muslimani. Jadi walidaya muslimani. Kemudian mereka orang Irak. Ini kalimat berikutnya. Mereka itu huma. Huma ya. Huma di sini walidah itu ada ayah saya laki-laki, ibu saya perempuan ya. Yang perempuan itu dikalahkan lagi. Jadi huma orang Irak itu apa? Iraqiyun. Iraqiyani. Ini mubtada, ini khabar. Kalau ana Iraqiyun, saya orang Irak. Kalau nahnu, kalau kami dua orang, nahnu Iraqiyani. Oke. Berikutnya nomor 10, tas ini mubtada. Hadiah dari dua orang tua saya. Ini hadiah. Ini khabar ya. Tas itu mahfazah ya. Jadi sudah dimunculkan pada isi sebelumnya. Jadi ini tunggal untuk bentuk perempuan itu hadhihi. 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 Nah, kemudian ini berkoalisi dengan tas dalam sebuah frasa. Frasa kata penunjuk. Oleh karena itu kata benda setelah kata penunjuk harus beralif lam. Hadhil mahfazati. Hadhil mahfazat. Mahfazatu ya. Jangan terpengaruh ini hadhil mahfazati. Oleh karena apa? Oleh karena ini mubtada. Mubtada harus marfu. Hadhihi marfu. Hadhihi selaras dengan al-mahfazah kata benda setelahnya. Oleh karena itu al-mahfazah marfu dengan dhammah. Hadhil mahfazatu itu mubtada. Kita masuk ke wilayah ini sekarang. Hadiah, hadiyatun sudah dikenalkan. Hadiyatun. Hadiyatun. Nah, ini sekarang dari min harful jar ya. Min harful jar. Dua orang tua saya itu apa? Walidani. Ya kan? Dua orang tua saya walidani ini kita ini kan walidani kalau marfu, kalau majrur walidaini kita pilih yang mana, walidani atau walidaini? Nah, jelas walidaini oleh karena ada min di tengah ya. Ini kecoret. Min walidaini, kemudian saya itu ya mutakallim, i. Saya itu kan i. Nah, di sini terjadi kombinasi antara bentuk jual dengan ya mutakallim. Nah, maka tipnya apa itu? Syarat yang harus dipenuhi, hilangkan ini. Hilangkan ini, kemudian ubah i menjadi iya. Jadi walidayya. Nah, jadi kalimatnya hadhil mahfazah hadiyatun min walidayya. Min walidayya. Ini saya tulis di mana ini? Saya tulis itu saja ya. Min walidayya. Min walidayya. Kita sering mendengar ini dalam doa kan, doa sapu jagat. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Walidayya itu kedua orang tuaku. Rabbi ya Allah, ighfirli, ampuni aku dan dua orang tuaku wali walidayya warhamhuma. Ini kata kerja ini, dan sayangi mereka kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka menyayangi aku di waktu kecil ya. Oke, jadi kalimatnya hadhil mahfazah hadiyatun min walidayya. Min walidayya. Ya. Yang terakhir, mobil ini hadiah untuk dua orang tua saya. Mobil itu, ya, mobil itu hadiah untuk dua orang saya. Ini mubtadanya. Mobil itu sayyarah.
Sayyarah. Dianggap bahwa sayyarahnya itu kita tunjuk. Jadi itu di sini sebagai kata penunjuk. Apa kata penunjuk itu? Untuk benda tunggal perempuan. Apa itu? Tilka ya. Tilka. Jadi kalau yang ditunjuk itu satu perempuan, jauh, gunakanlah tilka. Oleh karena itu ini harus beralif lam. Tilka sayyaratu, ini mubtada. Ada apa dengan tilka sayyaratu? Hadiah, hadiyatun, sama dengan kalimat di atas. Hadiyatun, ya untuk ini harful jar, untuk itu li. Ya, hadiah li dua orang tuaku, liwalidayya. Ya, liwalidayya. Ya, liwalidayya. Jadi mobil itu, that car, hadiah, is a gift. Ya, untuk dua orang tua saya, for my parents, for my father and mother. Tilka sayyaratu hadiyatun liwalidayya. Oke, saya kira cukup sekian ya. Agak panjang ini. Oleh karena banyak konsep-konsep baru yang kita sisipkan di sini ya. Coba periksa kembali, mungkin saja terjadi kesalahan-kesalahan di sini. Coba Anda betulkan sendiri. Sayyaratu sadiqayya maksuratun. Sayyarata sadiqi maksuratani. Huma iraqiyani. Walidaya, kedua orang tua saya. Walidaya, ya, walidaya muslimani. Ya. Kemudian hadhil mahfazah hadiyatun min walidayya. Kemudian di situ ini dua tangan, ya hatani yadani, ya hatani yadaya, ini dua tanganku. Kemudian apa itu, dua tangan saya sangat lembut, yadaya na'imatani lil ghayah atau jiddan. Dua saudara laki-laki saya, akhawani. Jadi akhwani, akhwaya, muhandisani. Dua tangan saya, yadaya, ya, baydawani, putih, wa sya'ri, rambut saya aswad. Fatimah, cahaya kedua mata saya. Fatimatu nuru ainayya. Nuru ainayya. Nuru ainayya. Kemudian dua saudara perempuanku dokter, ukhtaya tabibani. Ya, huma mahiratan jiddan fi ilmi tiba. Coba sekali-sekali buat nama itu bukan Nur Aini tapi Nur Ainayya. Nur Ainayya, cahaya kedua mataku. Tapi kalau Anda katakan cahaya kedua mataku, cuma Anda saja yang kebagian. Ya. Padahal yang punya itu kan dua, ayah dan ibu. Kenapa tidak Anda katakan Nur Ainayna, cahaya dua mata kami, ya, cahaya dua mata kami. Saya kira cukup sekian. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.